Terima kasih Tuhan. Kami percaya segala sesuatu berasal dari Tuhan, oleh Tuhan, dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh kembali ada di rumah Tuhan. Kami boleh dikumpulkan untuk menikmati kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, di mana kami boleh memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan. Dan sekarang tiba waktunya kami akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Karena firman berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami percaya firman Tuhan adalah petunjuk, nasihat, teguran, bahkan janji-janji yang Tuhan sudah sediakan bagi kami yang mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini kami semua yang ada, jemaat yang sudah berkumpul, mari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita siapkan tanah hati yang subur, yang terbaik, dan biarkanlah benih firman Tuhan itu tercurah, tertanam, bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sembari duduk, salam kanan kiri, katakan begini, kamu awet muda deh gitu. Mari silakan duduk Bapak Ibu. Umur bertambah, tahun bertambah, tapi semangat harus jiwa muda. Amin. Ya puji Tuhan Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya sangat senang boleh ada kembali bersama jemaat GBI Kamboja yang buat saya secara pribadi terasa sudah seperti keluarga. Ini tahun yang ketiga saya boleh dipercayakan kembali. Terima kasih buat kepercayaannya, baik oleh gembala dan pengurus-pengurus yang ada. Biasanya saya khotbah di ibadah, pernah khotbah, bukan biasanya, pernah khotbah di ibadah yang jam 3, 5, 7 pernah. Yang jam 3, jam 5, jam 7. Lalu pernah juga yang jam 11, 1, 3. Nah hari ini di tahun 2025 saya dipercaya juga 3 kali ibadah, setengah berapa tadi? Setengah 7, setengah 9, dan yang jam 11. Puji Tuhan. Gak apa-apa ya kalau kenalan dulu. Nama saya Mervin Sujak. Saya mengembalakan jemaat di daerah Jati Bening Bapak Ibu, Pondok Gede. Dan Tuhan juga percayakan saya sekolah pendidikan, sekolah Kristen Citra Anak Bangsa, playgroup TK, SD, SMP. Puji Tuhan kami tahun pelajaran ini ada 278 murid. Ditambah jemaat ya Tuhan percayakan kurang lebih 1000 orang juga saudara secara pelayanannya. Karena kami juga buka pelayanan konseling buat orang tua murid, jemaat, dan juga saya mengajar di sekolah Alkitab Pantekosta sebagai guru. Ya kitab 1, 2 Timotius, kitab Yakobus, saudara, pelajaran power, karakter, dan itulah kesibukan sehari-hari. Saya sudah menikah, istrinya saya hanya 1 sampai selama-lamanya. Ya. Anak saya 3, mantu 1, cucu 1. Ya, jadi saya sudah berkeluarga 28 tahun. Desember ini 28 tahun maksud saya. Ya Tuhan menolong kehidupan kami sekeluarga. Nanti saya akan sedikit cerita kesaksian. Dan pagi hari ini saudara, ini adalah hasil pelayanan, khotbah hari ini adalah hasil pelayanan di tahun 2024. Yang mana bagi mereka yang saya konseling, bagi jemaat juga yang saya layani, ketika mereka melakukan apa yang Tuhan suruh untuk mereka lakukan, ternyata benar firman Tuhan itu, ya, bahwa Tuhan menyediakan segala yang kita sudah
perlukan. Mari saya kasih tema hari ini adalah, boleh dibuka saudara, ya, tentang dari pertama, mana dia? Upah ketaatan Tuhan menyediakan. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Mari Bapak Ibu kalau boleh kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Bapak Ibu, mungkin di tahun 2024 seingat saya di buku tamu konseling itu ada hampir 37 orang yang benar-benar dimentor oleh saya secara pribadi, ya, baik pasangan suami istri maupun generasi muda, saudara. Dan semua yang terjadi itu sebenarnya Tuhan sudah sediakan. Siapa percaya Tuhan sudah sediakan jawaban bagi kita semua, ya. Tapi ada sesuatu yang harus kita ketahui, yang harus kita renungkan. Contoh, tadi pagi saya bersaksi, ibu saya ditinggal papa saya 10 tahun. Ini ada kesaksian keluarga kami sudah cetak buku dan bukunya habis saudara. Sudah 5 kali produksi, sekali produksi 1000 habis. Judulnya Misteri to Victory. Ya, papa saya almarhum menulis, ibu saya menulis. Jadi ini buku udah hampir tiap tahun kita produksi saudara. Lalu saya menulis, 2 adik saya menulis. Saya 4 bersaudara. Nah, papa tinggalin mama tahun 79, pergi dengan Nona Kunti namanya. Nama depan, nama belakangnya Lanak. Kalau digabung, ngeri kali. Dia pergi, punya anak lagi dari hasil perselingkuhan. Papa saya nggak menikah, kacau ini rumah. Mama saya dari Muslim, Muslimnya Muslim kejawen, mainnya dukun. Siapa suka disembur? Pernah disembur? Ayo. Minum air pesugihan, minum ini percaya ramalan semua. Nah, ibu saya dulu berasal dari itu. Saya akhirnya anak titipan. Saya dititip di rumah eyang saya. Papa saya pergi, mama saya wah struggle ya. Bergumul luar biasa. Pergi ke dukun, nggak pulang papa saya. Malah semakin pergi karena dukun yang Nona Kunti itu lebih jago. Pernah dengar kesaksian para dukun sama dukun. Waduh, saudara kalau ikut Tuhan itu, ya masih percaya begitu-begitu itu sama saja daging ketemu daging. Hancur malah. Papa saya malah tambah lengket di sana. Ya, nah inilah akhirnya upah ketaatan. Karena hasil ketaatan, katakan ketaatan 2, 3. Hasil dari ketaatan itu adalah apa yang tidak pernah dilihat. Apa yang tidak pernah didengar. Apa yang tidak pernah timbul. Itulah yang disediakan Tuhan bagi yang mengasihi. Roma 14 ayat 15 jelas. Siapa mengasihi aku, dia menuruti firmanku. Kata menuruti itu taat. Tadi saya sangat menikmati penyembahan. Dan saya percaya saudara, siapa saudara diberkati dalam puji dan sembah? Saya diberkati. Tapi pulang dari tempat ini kamu taat nggak? Kalau di sini nggak ada yang, kalau istilah dulu ya, nakal-nakal. Semua alim, keren, ganteng, cantik. Coba pulang ke rumah, saya nggak tahu loh, Bapak Ibu di rumah suka gini nggak? Ini yang terakhir ya. Kalau kamu masih begitu, ngeri kali. Saya pernah berkhotbah seminar pasutri.
Karena saya fokus di pelayanan keluarga bersama istri saya. Ini legacy, warisan dari ayah saya, almarhum. Dengan tema sekali menikah, maut hanya maut yang memisahkan. Karena banyak kasus perceraian. Ini soal rumah tangga. Saya cerita tentang ibu saya kan. Karena ibu saya akhirnya berdoa. Sekolah Alkitab, belajar taat. Firman Tuhannya cuma satu yang Tuhan kasih sama ibu saya. Ampuni suamimu. Banyak orang kalau doa keren loh. Sampai begitu banyak orang doa sampai begitu. Bener. Sampai begitu. Saya kan yang di sampingnya. Coba Bapak Ibu pernah lihat orang berdoa. Wih keren. Wah Tuhan jamah nih. Tapi pulang cerai aja lah. Ada yang begitu. Masa Tuhan perintahkan bercerai? Benar apa benar? Salah, jangan bilang benar Bapak Ibu. Wah keadaannya iya, ayah saya sudah gak mungkin pulang. Tapi ibu saya belajar taat. Ampuni gak bisa Tuhan, sakit. Gak mungkin Tuhan, dia udah punya anak lagi. Aduh. Oh saya dari kecil dibangunin gak lewat. His bangun, mau sekolah? Enggak, saya bangun karena tangisan ibu saya. Tuhan, saya mau belajar mengampuni. Saya sakit Tuhan, tolong hati saya Tuhan. Akhirnya lama-lama setahun, 2 tahun. Saudara ada doa yang langsung dijawab. Ada juga jawaban itu setelah saudara taat. Ingat baik-baik. Ada jawaban yang memang waktunya Tuhan tuh segera harus dijawab. Karena Tuhan yang lebih tahu hari depan kita. Amin. Siapa percaya bahwa hari depanmu ada di tangan Tuhan? Tuhan berarti tahu kebutuhanmu hari ini. Makanya dikatakan kesusahan sehari cukup 1 hari. Matius 6 ayat 35. Ayat 33. Carilah dahulu. Semua akan ditambahkan. Berarti sudah ada, ini disediakan. Kalau disediakan tuh begini. Sana. Kita di sini kita nggak bisa lihat padahal Tuhan sudah kasih. Kenapa kita nggak bisa lihat? Karena kita pakai cara kita. Kita nggak tahu sebenarnya Tuhan sudah kasih jalan. Sama kayak ibu saya. Ampuni. Enggak, lama-lama iya Tuhan mau. Dia maju selangkah, mau Tuhan, mau. Maju lagi ternyata suaminya balik. Tahun 87 papa saya ada di rumah sakit, di ruang ICU. Ibu saya disuruh datang. Ada yang nyuruh datang keluarganya. Tuh suamimu lagi sakit. Di situ Tuhan ngomong, ini waktunya kamu beres sama suami kamu. Tapi suami saya enggak, kamu harus beres di hadapanku. Tuhan bilang, aku mau hatimu benar-benar bersih sama dia. Ibu saya datang. Anggaplah ini papa saya. Dia terbaring. Saya tahu ini tisu Bapak Ibu. Anggap seandainya gitu loh. Ini yang putih ini papa saya. Ibu saya datang. Ibu saya cerita di buku itu. Dia datang dengan hati yang galau tapi firman Tuhan datang kepada dia. Pegang tangannya, ampuni dia. Dia doa. Ini kesaksian ibu saya. Tuhan aku ampuni dia dalam nama Yesus. Dia nangis. Tuhan pulihkan. Tiba-tiba ternyata kata ibu saya ternyata mata papa saya melek 1. Saudara pernah pura-pura tertidur? Lalu saudara tahu apa yang terjadi? Itu kejadiannya. Wah di situ papa saya kaget kok istrinya mau terima dia. Lalu papa saya bilang maafin saya ya. Saya salah sama kamu. Saya mau pulang. Ibu-ibu. Kalau suamimu udah buat salah pulang. Diterima gak? Nah saya tanya sama yang ikut seminar kan. Bapak ibu. Karena ada bapak ada ibu. Pak Sutri nih. Khususnya ibu-ibu. Kalau suamimu kayak papa saya. Kalau pulang gimana? Langsung ada yang nyeletuk. Tak potong pak. Gawat. Kaget saya pembicara saudara. Tak potong pak. Saya gak bisa ngomong saudara.
Nah yang kayak begini gimana mau melahirkan generasi ilahi? Nah ini kan kita banyak masalah nih. Saudara butuh pertolongan. Siapa saudara butuh pertolongan Tuhan? Dari semua yang saudara hadapi, ini sudah dikasih jawaban, ada. Akhirnya ibu saya ampuni, ibu saya bilang ya udah Pak kalau mau pulang pulang. Ibu saya langsung bilang papamu mau pulang, jangan ingat lagi kesalahan papa ya, terima. Karena saya manggil dia papa aja nggak bisa. Kepahitan saya dari kecil kelas 3 SD sholat dititipin di rumah eyang saya Muslim. Saya nggak tahu siapa Yesus. Saya nggak tahu siapa Yesus. Saya cuma tahu lagu sekolah minggu. Yesus pokok dan kita lah caranya, gitu kan? Dong 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 dong. Ada iblis di mana? Di bawah kolong. Anak-anak sekolah minggu pasti pada nyari mana setannya. Nggak ada kan? Iya. Itu ingat. Tapi Yesus itu kayak apa saya nggak tahu. Karena nggak pernah dilihatin. Kan Yesus hadir dalam hidup kita. Jadi sifat kita, perilaku kita harus seperti Kristus. Makanya baru terlihat keluarga harmonis. Kenapa banyak sekali kasus rumah tangga? Karena Kristusnya nggak muncul. Nah ketika ibu saya mulai taat, nanti saya harus cepat karena waktu yang diberikan kepada saya 10 jam. 35 menit saudara. Saya harus pintar-pintar atur waktu ini. Ya, karena yang kedua saudara, katakan sama-sama 2, 3. 1 ons lebih berharga dari ibu saya berdoa seminggu, 2 minggu, sebulan, setahun. Kenapa ayah saya nggak pulang-pulang? Ternyata di hadapan Tuhan hati ibu saya nggak beres. Makanya nggak pulang. Kalau pulang tambah amsyong ini rumah tangga. Buat apa pulang kalau masih ada kepahitan? Siapa suka kecewa, dikit-dikit marah. Nyamuk lewat marah. Susah ini hidup. Hujan marah. Nggak hujan marah. Lagi hujan, kenapa sih hujan? Lagi nggak hujan minta. Bilang sama kanan kiri, gawat kamu. Bingung kan hidup itu? Iya loh, kadang kita tuh bingung sama diri sendiri kan. Iya loh. Seolah-olah Tuhan itu main-main. Padahal Tuhan gak main-main. Dia sudah katakan semua disediakan. Nah pagi hari ini saudara pulang termasuk saya. Ayo taat, katakan taat. Dari semua masalah ini satu aja yang Tuhan minta. Taat. Karena perintah Tuhan sama kita berbeda-beda. Ada yang disuruh damai, ada yang disuruh jujur, jangan bohong lagi. Pernah? Beda, ada beda nggak? Suka bohong sama tukang bohong? Beda. Suka bohong masih sekali-sekali. Tapi kalau tukang bohong pekerjaannya tukang bohong, kerjaannya bohong. Pasti yang dibohongin tuh orang deket, yang di rumah. Itu udah pasti. Nah Tuhan suruh kita berubah. Jangan dong bohong. Makanya sulit percaya satu dengan yang lain di rumah. Ya bertobat, ngaku dosa, maaf ya. Ini sederhana saudara. Nggak perlu kita, makanya Yesus bilang kalau berdoa itu masuk ke kamar kunci nggak ada suruh berdoa di tengah jalan urat sampai nggak ada. Nggak perlu karena Tuhan itu nggak jauh dari kita. Dia denger. Tapi yang Tuhan minta katakan taat. Nah taat ini saudara, mari kita sama-sama terus. Daripada doa terus gak taat, lebih baik 1 kali berdoa, 1 kali melakukan, dan Tuhan menjawab doa kita semua. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Nah bagaimana kita bisa mencapai apa yang Tuhan sediakan? Yang pertama, Allah berfirman. Pasti Tuhan firman dulu. Ambillah anakmu yang tunggal itu, ya. Dan seterusnya sebagai korban. Waduh mana ada. Abraham pas dengar berita ini kayak ibu saya, ampuni, mana mungkin. Dia udah jahat Tuhan. Aku bisa lebih jahat dari dia. Mana mungkin. Gak percaya mujizat. Salah satu kecerdasan spiritual adalah percaya mujizat, supernatural. Percaya bahwa masih ada Tuhan, tangan Tuhan menolong.
Itu namanya peranan Tuhan itu masih ada dalam hidup kita. Jangan sampai kita udah gak percaya lagi kuasa. Siapa percaya masih ada mujizat? Nah, kalau mau terima mujizat, apa sih mujizat? Mujizat itu sesuatu yang di luar kemampuan kita, betul? Tanpa Tuhan gak akan ada perubahan. Nah, itu mujizat. Karena Tuhan jadi berubah. Nah, Tuhan mau kita rendah hati, jangan somse. Tahu somse? Ini karena saya. Wah, itu ibu saya dulu, sombong. Tapi Tuhan patahkan. Dia dengar firman, ampuni suamimu. Abraham dengar firman, persembahkan anakmu. Yang kedua, sudah mendengar firman. Yang kedua, respon firman. Tolong videonya disiapkan ya. Respon firman. Ayat ini bilang keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Jadi Abraham besoknya setelah dengar firman, dia lakukan. Hari ini saudara dengar firman, saudara pulang. Lakukan. Sebentar ini lakukan. Jangan pulang udah doa. Tadi ya doanya ngeri kan. Tapi sampai pulang disuruh melakukan, mau. Enggak. Dia dulu. Kalau dia enggak, saya juga enggak. Sorry ya. Ingat siapa dia? Jangan disebutin. Ya kan? Dalam Tuhan enggak begitu. Dalam Tuhan kita dulu yang berubah. Katakan amin. Kita dulu yang jadi pelita. Kita dulu yang menggarami. Baru pertolongan Tuhan itu ada. Ini Abraham. Yuk kita lihat filmnya. Waktu jalan terus. Siap? Abraham. Wow. Tuhan menyediakan Sacrifice. My boy. Abraham mengalami Tuhan. Boleh dimatikan? Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dia sudah menyediakan. Karena yang ketiga saudara, percaya, imani firman-Nya, Allah akan menyediakan. Ketika saudara menjalani hidup ini, saudara harus percaya terhadap perkataan firman Tuhan. Dan Abraham dengar, respon, lakukan firman Tuhan. Percaya, dan yang keempat adalah lakukan firman-Nya. Ketika Abraham mau membunuh anaknya, Tuhan bilang, cukup Abraham, cukup. Ya, kenapa saudara? Yang kelima, Tuhan menyediakan, lalu Allah berfirman, jangan bunuh anak itu. Dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui kapan? Sekarang. Jadi Tuhan tuh butuh sekarang. Masa lalumu sudah lewat. Yang penting hari ini. Karena keputusanmu hari ini akan menentukan hari esok. Amin. Hari ini yang penting kau beres dengan Tuhan. Kau taat. Telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Tuhan. Kalau versi perjanjian baru, bahwa engkau mengasihi aku. Siapa mengasihi aku? Yohanes 14 ayat 15. Dia akan menuruti tanda saudara mengasihi Tuhan, taat. Katakan, tanda saya mengasihi Tuhan, taat. 2, 3. Saudara taat. Taat dulu saudara. Sudahlah. Jawabannya percaya saja, Tuhan sudah sediakan. Itu firman. Mau kapan? Percaya dulu, jalani dulu, lakukan dulu saudara. Bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh, inilah korban Kristus. Kalau saja Yesus diberikan buat kita, buat keselamatan kita. Apalagi cuma makan, minum, pakaian Bapak Ibu. Kami menangani kasus seorang ibu, seorang guru, kepala sekolah. Mau bunuh diri gara-gara punya 86 pinjol. Tahu pinjol? Bukan benjol, pinjol.
Pinjol itu apa? Pinjaman online. Ada satu lagi keluarga karena judol. Apa tuh judol? Judi online. Yang pinjol dulu ya. Ini waktu tinggal 3 menit. Apa boleh tambah? Janganlah ya. Boleh 10, masih bisa. Boleh nih 10 menit. Waduh, jadi gak buru-buru saya. Nah yang pinjol dulu ya. Udah mau bunuh diri. Dikeluarin dari pekerjaannya. Dikeluarkan loh. Karena itu yang namanya debt call. Tahu debt call? Datang ke kantornya. Bikin malu saudara. Akhirnya dia dikeluarin. Dia udah gak ada peluang. Dilayani. Nah kalau melayani itu harus firman yang keluar. Jangan disayang-sayang. Terusin aja pinjam lagi ya. Sudah 86 belum 100. Saudara pinjamnya kecil-kecil loh. 2 juta. Saya lihat kan recordnya. Ada yang 2 juta. Paling tinggi 7 juta dia. Tapi bunganya. Dia gak bisa bayar yang ini. Dia tarik lagi. Jadi 86. Waduh, dia mau jual rumahnya gak laku-laku. Ada dosa karena dosa ya kesalahan ya. Maksudnya ada masalah karena kesalahan kita sendiri. Betul gak? Yang Tuhan mau Nah pisahkan dulu. Saudara minta pertolongan. Tapi bertobat dulu gitu loh maksudnya. Jangan minta pertolongan gak bertobat. Karena saudara akan melakukan kesalahan yang sama. Akhirnya kami layani. Kami undang ahli keuangan, penasehat keuangan, cara menghadapi masalah seperti ini. Kalau begitu Bu, jangan dibayar. Tunggu 6 bulan, dia akan tagih terus. Baik-baik aja sama debt kolektornya, hadapi. Jadi masalah itu harus dihadapi, nggak boleh kabur dari masalah, betul? Kalau kabur ya nggak selesai, jadi buronan kan, nggak enak madang hidup begitu. Dihadapi. Akhirnya pada bulan ke-6 diajarin kamu datang ke banknya, ke pinjamannya, minta keringanan. Diajarin kesanggupan kamu berapa. Hari ini dia sudah lepas dari masalah dalam waktu 2 tahun loh. Lepas bukan dihilangkan. Tuhan tolong benar-benar rumahnya laku. Orang kalau stres gimana mau kerja, betul gak? Nggak sehat kan, emosi terus, mau bunuh diri, nyalahin, aduh saya goblok. Wah, siapa suka merendahkan diri sendiri? Ya gitu karena kesalahan dia sudah bertobat. Bilang sama temennya, balik yuk gitu, balik aja ke yang benar. Dan Tuhan sudah sediakan. Tadinya mau nyerong, tadinya mau kabur, hadapi. Karena di sana sudah ada pertolongan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Itu aja. Hadapi. Akhirnya saudara dia dapat keringanan. Sekarang udah bisa beli rumah lagi. Dalam waktu 2 tahun ada pertolongan Tuhan. Karena Tuhan janji. Apa yang tak pernah dilihat. Ada tangan orang-orang. Gimana Tuhan mau kirim orang menolong kita. Kalau kita tetap punya hati yang jahat. Orang jadi anti kan. Aduh kalau saya tolong dia nanti malah begini. Enggak, jangan begitu. Siapapun kita, masalah apapun, Tuhan sudah sediakan. Tuhan sudah kirim, pasti Tuhan sudah siapin orang-orang yang akan menolong. Gereja kami mau ditutup sama sekolah. Ini kesaksian terakhir. Tahun 2018 gereja ditutup sama sekolah. Saya dibawa, diarak massa saudara. Ada 300-an massa, saya didudukin di tengah motor. Ini yang cingkrang-cingkrang yang ada apa itu? Yang gue ada yang gini cangkang ya. Saya di tengah, ratusan motor ngikut, saya dibawa ke kampung. Tutup Pak sekolah Kristennya. Tutup. Kalau nggak saya bakar, itu kan sekolah masih sewa tanahnya. Nah bangunannya. Kalau dibakar saya juga kan, akhirnya saya tanda tangan. Itu karena Tuhan menyampaikan kepada saya. Tuhan benar loh firman Tuhan itu. Ketika kita dalam tekanan, kita menghadapi musuh dan lawan kita, dia akan memberikan hikmat kepada kita. Saat itu juga untuk berkata-kata. Saya cuma bilang sama dia, baik Bapak.
Kalau memang itu keinginan Bapak. Karena Tuhan bilang kamu diem aja, diem, jangan ngelawan, diem. Wah itu ada ustadz, ada masa saudara semua. Saya tanda tangan. Beberapa hari kemudian ada Pak RT datang ke saya. Pak Rahmat, kan nama saya Rahmat Mervin Sujak. Orang Betawi kalau manggil saya Mervin susah. Kan Mervin nama Eropa, Mervin. What's your name, Mervin? Nah orang Betawi, Pak siapa tadi Pak? Udah. Nah kalau Rahmat tuh cepet ya, Rahmat. Nah, kalau agak ke Eropa itu susah kan dia bilang, deh kan suka begitu orang Betawi. Kan begitu ya. Pak Rahmat, Pak Kiai mau ketemu. Kapan Pak? Ntar malam. Di mana? Di musola, di belakang. Wah saya takut kan saya saudara, mau dipenggal kali ini gue. Udah takut banget. Istri saya Pak doa apa? Saudara, ibu-ibu kalau suamimu dalam mara bahaya jangan begini ya. Syukur maju Pak. Itu udah gawat itu. Ibu-ibu apapun keadaan suamimu doain. Kalau engkau taat suamimu pasti berubah. Tuhan pasti menolong. Itu janji loh. Soal berubah atau tidak itu bagian Tuhan. Tugas kita seorang istri mendoakan, betul? Doain aja. Itu ibu saya tuh resepnya begitu. Saya ke belakang sudah. Sampai belakang ketemu ada sekitar 7-8 orang di situ. 3 ustadz, yang lainnya petugas-petugas musolah kayak pakai rompi begitulah. Ada satu kiai yang kalau lagi inget dia muntah saya saudara. Lehernya gede hitam. Jadi kalau lagi makan tiba-tiba wajah dia keluar. Bisa begitu loh, takut saya. Saudara belum pernah sih diarak masa. Siapa yang sudah pernah? Waduh ngeri saudara. Itu udah tinggal selangkah dengan maut itu. Tiba-tiba di belakang ada yang begini kan repot saya. Jadi jande istri. Ya, tapi dia nanya begini. Pak Rahmat, Bapak tuh kerjanya apa? Sebenarnya apa Pak? Ayo Pak jujur Pak. Saya akhirnya dapat hikmat. Saya kan gak ada persiapan apa-apa. Oon di hadapan Tuhan tuh oke. Daripada oon di hadapan manusia. Di hadapan Tuhan saya bilang Tuhan dah saya diam aja. Saya tanya, saya jawab. Saya sama kayak Pak Ustadz. Kalau Pak Kiai, Pak Ustadz di sini ngajar di musola, saya ngajar juga Pak. Tapi di gereja. Masya Allah, Bapak pendeta. Iya Pak. Bener, saya percaya Bapak pendeta. Kenapa? Ada yang nanya. Iya karena Bapak dimaki-maki diem aja. Buset. Saya dimaki-maki, memang bener. Ada yang ngeludah sebelah situ, saya diem aja. Terus temennya nyeletuk. Lah, Pak Rahmat tahu nggak? Kalau saya dimaki-maki, saya lempar asbak Pak. Jadi ternyata dia terberkati dengan sikap diem saya. Kan firman Tuhan bilang, janganlah engkau membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu taat aja. Tiba-tiba ada satu kiai yang bikin saya muntah itu. Ngomong, Pak kita tolong. Bener saudara. Saya melalui pertemuan itu akhirnya RT ini temannya Pak Wali Kota Bekasi. Saya diajak dalam waktu 3 hari. Sekolah akhirnya buka lagi. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Karena apa? Ibu saya 10 tahun baru ayah saya pulang. Abraham dia taat. Makanya dia dikatakan bapa segala orang beriman. Oleh karena keturunan mula semua bangsa diberkati. Wow ini luar biasa. Oleh karena ibu saya yang taat. Kami 4 bersaudara, kakak beradik. Kakak saya aborsi 3 kali. Punya mental membunuh. Emosional tingkat tinggi itu kakak saya karena bukan stres lagi, depresi. Stres itu banyak kuantitasnya, masalahnya banyak. Tapi kalau depresi itu beda, durasinya. 2 masalah tapi nggak selesai itu bikin depresi. Nyamuk lewat ketawa, itu orang depresi. Begitu. Mandi berkali-kali, 5 kali sampai 7 kali. Siapa yang mandi 10 kali? Hati-hati itu. Iya, itu tanda-tanda susah tidur, macam-macam saudara. Ya sudah, waktunya habis. Bilang sama temannya, udah gitu. Ya, tapi yang jelas, saya datang ke tempat ini.
Saya mau taat. Dan saya mau ajak saudara taat. Taat. Dan biarkan Tuhan bekerja dalam masalahmu. Karena Dia pasti menolong. Tapi Tuhan mau kita berubah. Masa 2025 masih sama kayak tahun-tahun sebelumnya? Jadilah manusia baru. Amin. Manusia rohani. Tanda-tanda orang berohani pasti mau berdamai. Betul gak? Gak mau berantem lagi. Gak suka maki-maki orang. Gak suka nipu. Berubah dong. Lihatlah pertolongan Tuhan. Akhirnya kami dari gereja ditutup, sekolah ditutup. Sekarang kami sudah bisa bangun gedung 3 lantai. Ada aja cara Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhannya, sebagai ketua yayasannya cuma melangkah. Wih, dahsyat ya pekerjaan Tuhan. Tuhan itu bisa menolong dari timur, utara, selatan, dan barat. Tuhan bisa kirim. Siapa sedang berusaha, siapa sedang bekerja mau berkarir, lakukan saja. Taat saja, jangan tipu-tipu, jangan rekayasa, udah jalanin aja. Karena Tuhan sedang mencari orang-orang yang taat. Dan Dia siap memberkati mereka yang taat. Karena Tuhan bilang, semua disediakan. Mari saya undang pemusik maju ke depan. Saudara mau taat? Ya, puji Tuhan. Ada satu lagu yang pastinya karena ketaatan kita yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Haleluya. Siapa saudara mau taat? Saudara mau lakukan? Lakukan saja. Lakukan yang Tuhan perintahkan. Dari semua masalahmu, Tuhan hanya minta engkau taat pagi hari ini. Amin. Pulang dari tempat ini, lakukan. Lakukan perintah Tuhan. Karena perintah Tuhan kepada kita berbeda-beda. Siapa mau taat? Mari kita bangkit berdiri. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Angkat tanganmu, katakan bagi Tuhan. Tuhan tak ada yang mustahil. Disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sebelum saya doa berkat, saya rindu berdoa untuk pergumulan Bapak Ibu semua. Dan saya terlalu yakin karena saya sudah melewatinya. Hari ini, besok dan seterusnya. Jangan lagi hanya mendengar mujizat. Oh, dia ngalamin mujizat. Jangan lagi hanya melihat. Tapi hari ini, besok alamilah mujizat itu. Siapa mau mengalami mujizat Tuhan? Jangan turunkan tanganmu, katakan aku mau taat Tuhan. Hanya itu permintaan Tuhan. Taat aja. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu terbatas, tapi hamba-Mu percaya ada kuasa Tuhan yang tak terbatas. Kau melihat anak-anak-Mu Tuhan pagi hari ini, yang ada di bawah, yang ada di atas. Hanya Engkau yang mampu Tuhan. Hanya kuasa-Mu lah yang kami butuhkan. Tapi kami sadar pagi hari ini Engkau hanya minta kami taat. Siapa yang mau taat? Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Taat, taat, lakukan firman Tuhan. Lakukan saja. Lakukan firman Tuhan. Ibu saya disuruh mengampuni. Saya diminta sabar. Mungkin perintahnya berbeda-beda. Yes. Pastikan kau pulang dari tempat ini kau mentaati firman Tuhan. Angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat. Curahan berkat. Berkat yang melimpah dari Bapa Surgawi. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah damai, sejahtera, sukacita yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus menyertai kita semua.
dan terimalah janji firman Tuhan. Jalanmu naik dan tidak turun. Kau bukan menjadi ekor tapi menjadi kepala. Roti dan anggurmu, makanan dan minumanmu tidak akan pernah habis. Selalu ada, selalu tepat waktu pertolongan Tuhan. Keluargamu diberkati. Berkat atas rumah tangga tercurah pagi hari ini. Dan apa saja yang engkau kerjakan karena ketaatanmu melakukan firman, Tuhan membuatnya berhasil sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Kita tutup bersama-sama dengan berkata amin. Amin.